kita bersuka cita. Kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan Yesus. Saya undang kita berdiri bersama. Kita akan menyanyikan satu lagu bahwa di dalam Yesus kita semua adalah keluarga. 在主里面我们是一家人。 Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di hari Sabat yang indah ini, hati kami bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga membuat kami semua saudara bersaudara di dalam Tuhan. Tidak ada perbedaan di antara kami, karena kami semua adalah anak-anak Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari sukacita kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Jadikan kami ini anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga kami layak untuk datang kepada-Mu. Terima kami apa adanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menyiapkan persembahan kita. Persembahan akan diberikan di depan. Setelah itu, masing-masing kita boleh mengambil satu amplop ampau yang ada di depan yang berisikan ayat-ayat Alkitab, di mana Anda menerimanya itu jadi ayat buat kita bahwa kita anak-anak Tuhan. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah Bless the Lord. Semalam saya mencari arti tentang lagu ini, dan ternyata lagu ini mempunyai makna yang dalam dan luar biasa.
Bless the Lord, oh my soul. Itu adalah pujilah Tuhan hai jiwa. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinmu. Di dalam lagu ini mengatakan bahwa di setiap masa kehidupan kita ada kekecewaan, ada sukacita, ada kemalahan. Bahkan di lirik salah satu lirik lagu ini mengatakan di saat terakhir hidup kita, baiklah kita mengatakan pujilah hai Tuhan hai jiwa. Mari kita nyanyikan lagu ini, datang dari hati kita yang terdalam, bahwa di dalam setiap keadaan, di setiap masa kehidupan kita, kita mengatakan pujilah Tuhan hai jiwa. Bahkan kita sudah tidak bisa apa-apa, kita hanya bisa mengatakan puji Tuhan hai jiwa. Bless the Lord, oh my soul. Worship is all.
jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah hai Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada bangsa Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya pada kita segala pelanggaran kita. Itulah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Mari kita sekali lagi angkat pujian ini. Bless the Lord, oh my soul. Dari segenap hati kita, dari batin kita. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name. And on that day when my strength is falling, the ends are near and my time has done. Still my soul is in Your praise unending. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name. Worship Your holy name. Worship Your holy name. Silakan duduk kembali. Dalam kehidupan kita, kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, Tuhan yang ada di setiap kehidupan kita. Maukah kita cinta Yesus selama-lamanya? Maukah di dalam hidup kita mengatakan, Tuhan, ini aku anakmu, aku mau cinta Engkau. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima pengkabaran firman Tuhan dengan mengatakan, aku mau cinta Yesus selama-lamanya. 我要永永远远爱着耶稣。我要
Inilah menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Dari kami, dari mulut dan hati kami Tuhan, menyatakan kami mencintai Engkau Tuhan. Mari Tuhan, kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu yang benar kebenaran. Bila Kau curahkan roh hikmat wahyu pengertian kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat merayakan perayaan Imlek buat kita semua, dan juga saudara-saudara yang ikut live streaming dimanapun Anda berada. Shalom. Kita akan belajar bersama-sama pada kesempatan kita kali ini dengan tema kesetiaan tanpa batas. Judul ini menarik sekali ketika kita melihat arti kata setia. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara semua di sini, siapa yang tidak setia? Atau mungkin balik, ada di antara saudara yang ingin atau temannya yang setia? Semua ingin setia. Ya, sahabatnya, pasangannya, suami atau istri pengennya setia. Tetapi berapa banyak di antara kita yang mungkin pernah tidak setia? Pernah tidak setia. Mungkin bagi di antara kita yang mengalami pernah tidak setia. Kesetiaan macam apa? Saudara, sekali waktu saya berbincang-bincang dengan seorang teman, seorang sahabat. Dia ngomong soal pekerjaan. Ya, ini karyawanmu berapa lama? Wah, dia sudah 10 tahun. Oh iya, kalau yang itu sudah 15 tahun. Karyawan yang itu sudah 25 tahun. Yang karyawan yang ini lebih lagi sudah 40 tahun. Pertanyaannya adalah, wah setia ya, buat ya, yang kantor itu loyal banget, setia. Lalu dia nyeletuk, ya kadang setia itu sampai kapan, ya. Setia itu sampai kapan? Demikian juga dalam kebangkitan itu setia itu sampai kapan? Oleh karena itu judulnya setia tanpa batas. Seperti apa kebangkitan? Saya ingin mengajak saudara untuk berpetualang, ya, kembali kepada zaman dinasti Qing, ya, dinasti Qing. Ketika dia mempunyai seorang jenderal ini sangat terkenal sekali, dan ketika jenderal ini baru terkenal, maka jenderal ini namanya diagung-agungkan sampai dibuatkan sebuah tempel untuk menghormati kesetiaan dia. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita untuk berpetualang, untuk ikut tur, ya, ikut tur negeri Cina. Ayo kita akan lihat sebuah film, ya. Ini, ya, di pause. Ya, sekali lagi. Ini sebuah tempel dengan jenderal, ya, Yongfei. Dinding-dinding ini bertuliskan tentang kesetiaan. Bagaimana dia seorang pasukan, dia seorang jenderal, dia seorang yang setia dan ibadah. Ada tulisan-tulisan Mandarin kuno, ya. Suatu kali waktu Jenderal Yongfei, ya, Yongfei. Dia ini lahir dari keluarga miskin. Dia lahir dari keluarga miskin. Dia tidak punya seorang ayah, dan suatu kali desanya itu tergenang banjir. Lalu ibunya ini menggunakan tempayan yang besar, lalu ibunya masuk ke dalam tempayan bersama bayi Yongfei. Yongfei ini bersama ibunya ke tempayan dan hanyut di Sungai Kuning.
Sampai suatu ketika mendaratlah ini di sebuah daratan. Lalu dididiklah ini si Yufei yang kecil ini sampai dia menjadi orang yang baik. Dia suka membaca sastra, dia belajar tentang militer, dia belajar tentang ilmu pengetahuan, dan dia menjadi seorang yang baik dan pintar. Kemudian sampai dia belajar memanah, dia masuk menjadi tentara, dan karena prestasinya dia diangkat menjadi perwira. Ya. Banyak pertempuran yang dia menangkan. Ya, cukup. Sampai suatu saat beberapa kali pertempuran dia menangkan, hingga suatu saat dia diperintahkan kembali oleh raja kaisar untuk kembali, karena ternyata mendapat sebuah cerita atau hoak entah dari mana. Dia mau rencana memberontak pada kaisar, sehingga Yufei ini diangkat menjadi gubernur. Tetapi tidak tahu, dia tidak mau kembali karena dia tetap setia pada kerajaan. Dia tetap mempertahankan peperangan. Dia melawan kerajaan-kerajaan yang melawan kekaisaran pada waktu itu. Dan berjalan terus sampai akhirnya dia diberi perintah mandat kaisar, kamu harus pulang ke kerajaan. Lanjutlah. Ketika dia pulang dari kerajaan, banyak orang sudah tahu bahwa ini adalah rencana yang jahat, rencana yang tidak baik yang direncanakan oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri itu merencanakan bahwa si Yufei ini akan memberontak karena dia takut kesaing, sehingga dia membuat sebuah fitnah, dan Yufei terpaksa pulang dan dia menurut pada kaisar. Dia setia pada negara, dia setia pada kaisar. Sehingga ketika dia pulang ke kaisar, dia ditawan, dipenjara, dan siap dihukum. Lama cerita ini berjalan, Yufei meninggal, dihukum mati oleh kaisar, dan putra satu-satunya yang waktu itu masih umur 17 tahun harus juga ikut mati. Ketika ini berjalan, terbongkarlah sebuah rencana yang jahat dari seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri itu bersekongkol dengan istrinya dan dengan dua pengawalnya, dan ini adalah kuburan dari Yufei dan putranya. Semua pagar ditulis setia kepada pemerintah, setia pada negara, dan namanya diabadikan. Lanjut yang video kedua. Kita langsung yang tour guide yang asli. Mau bekerja sama dengan musuh, jadi mereka akhirnya yang dengan Yufei, mereka jadi pemerintah Yufei. Jadi dia sudah dibunuh ya atas keputusan yang diberitanya ya, dia sudah dibunuh oleh golongan ini. Makanya ya tanda itu dia pakai bikin tepung terigu, makanya dia pakai tepung terigu langsung membentuk dua orang. Satu kan istri satu lagi istrinya namanya Wasu masak. Dia bilang kalian ya cara ya saya harusnya goreng kamu, jadi kalau tepung itu dimasuk ke kuali minyak digoreng. Akhirnya ya masak. Ini ada ya kenapa ngajak lain ya nggak sepasang kali ini satu kasih satu lagi istrinya sepasang ya kalau ya sepasang. Jadi kalau sekolah itu akan dua lagi ini sama mereka, jadi mereka tanpa lawan jahat ini semuanya yang tertutup di dalam di situ ya itu makamnya di situ yang masih asli. Ini jenazahnya di makam di situ, jadi masih asli. Itu yang jahat ini istrinya kamu lebih jahat. Nah jadi sudah jahat ini ya. Makanya ya, tanya kita mau ini dulu. Itu
Atau tadi dikasih pagar besi karena apa? Banyak orang kalau berziarah ke tempat ini, semua orang tuh suka memukul patungnya. Mereka suka memukul patung ini karena jengkel. Ada yang muda, ada yang nendang, sehingga lebih harus patung ini. Maka dikasih pagar besi. Datang ke sana untuk menghormati Jenderal Yofre karena kesetiaannya kepada Kaisar. Walaupun dia tahu ketika dia kembali kepada kerajaan, maka dia pasti dibunuh. Dia tahu. Tetapi karena dia setia pada Kaisar, dia tetap setia. Dia datang hanya untuk menyerahkan nyawanya. Saudara, apa itu definisi kesetiaan? Siapa yang setia? Definisi setia hanya milik Allah. Hanya Yesus adalah oknum yang paling setia. Alkitab menulis bahwa Tuhan adalah yang paling setia. Tidak ada orang di dunia ini yang setia. Hanya Tuhan yang setia. Banyak orang yang setia, tetapi hanya di mulut, lain dengan tindakan. Banyak orang berkata, aku bersumpah demi Tuhan, di depan altar aku mengambil engkau sebagai istriku, aku mengambil engkau sebagai suamiku, akan setia, aku tidak akan pernah bercerai. Tetapi ketika mengalami kehidupan dan rumah tangga, mereka bercerai. Saudara, bersumpah di depan Tuhan tetap hanya di mulut, di hati dan tindakan berbeda. Orang sekali percaya pada Tuhan, tetapi ketika ada dilema, ada masalah yang hidup dia meninggalkan Tuhan dan tidak percaya pada Tuhan lagi. Dia berhenti untuk tidak percaya pada Tuhan. Dan cinta sejati atau kesetiaan yang sejati itu menjadi runtuh. Bukan karena hal-hal yang sepele, bukan karena hal yang besar, tetapi kesetiaan itu karena karakter. Saudara, kesetiaan itu bukan kata-kata, tetapi kesetiaan itu adalah karakter, lifestyle, gaya hidup kita. Oleh karena itu kita dikenal sebagai orang yang setia. Saudara, ada kalanya ada orang yang setia kepada temannya karena temannya menguntungkan. Mungkin setiap hari diajak makan, mungkin setiap hari diajak pergi ke Mesir. Tetapi ketika temannya bangkrut, temannya tidak punya uang lagi, dia meninggalkan temannya karena temannya sudah tidak menghasilkan apa-apa lagi, tidak menguntungkan apa-apa bagi dia, sehingga dia pergi, tidak setia pada temannya. Ada juga orang yang setia dengan temannya, tetapi karena satu hal, satu masalah, hingga hubungan mereka terpisah dan mereka bukan lagi teman yang setia. Ada lagi orang yang pertama setia dengan anak atau dengan orang tuanya, tetapi karena satu masalah sehingga anak ini pun tidak lagi setia pada orang tuanya. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita adalah orang-orang yang setia pada Tuhan. Kalau kita setia pada Tuhan, sudah seharusnya kita setia dengan sesama kita. Kalau kita setia dengan Tuhan, harusnya kita setia dengan teman kita, dengan orang lain pun kita harus setia. Bukan karena mereka menguntungkan kita, tetapi karena mereka adalah teman, sahabat kita. Tidak perlu bertanya apa yang kamu buat kepada saya. Bukan masalahnya siapa, tetapi perbuatan kesetiaan itu adalah apa yang kita buat kepada mereka. Kesetiaan itu bukan melihat kamu baik sama aku atau tidak. Tidak demikian. Tapi kesetiaan itu adalah aku setia pada kamu. Entah kamu baik, entah kamu buruk, aku tetap setia pada kamu. Itu adalah kesetiaan yang dalam arti kesetiaan
tanpa batas. Saudara, kesetiaan di dunia hanya mencari keuntungan. Kesetiaan di dunia hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Tetapi kesetiaan surga adalah mencari kebahagiaan banyak teman. Saudara, kesetiaan yang sejati adalah menyerahkan nyawa kita kepada setiap orang yang kita temui. Hari ini banyak kita temui orang-orang yang tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka berbuat jahat. Kenapa? Mereka lebih memilih diam, tidak ikut campur urusan orang lain. Padahal mereka melihat bahwa mereka, orang lain itu sedang dalam masalah. Mungkin ketika kita naik dalam bis kota, ada orang yang mencopet, tapi karena kita takut, kita diam saja. Kita tidak melakukan apa-apa, dan hal itu kita tidak setia kepada sesama kita. Seharusnya apa yang harus kita perbuat jika kita melihat ada orang yang sedang kesusahan, kita harus tolong mereka, apapun itu. Saudara, ketika kita setia pada Tuhan, maka kita tidak akan memanipulasi orang lain. Kita tidak akan memperdaya orang lain. Ketika kita setia pada Tuhan, maka kita menjadi orang yang jujur pada orang lain. Loyalty is not word, but loyalty is lifestyle. Saudara, masalahnya adalah di diri kita sendiri. Dalam Amsal pasal 21 ayat 21, yuk kita akan buka Alkitab kita. Buka Alkitab Anda. Dalam Amsal pasal 21 ayat 21. Anda boleh baca di sana. Siapa yang mengejar kebenaran dan kasih. Dalam bahasa Inggris tulis loyalty find life. Kesetiaan. Siapa yang mengejar kebenaran dan kesetiaan? Kalau hidup kita mengejar kebenaran dan kesetiaan, maka kita akan mendapatkan kebenaran dan kehormatan. Kesetiaan tidak memandang harta, kesetiaan tidak memandang umur, tetapi kesetiaan membutuhkan sikap atau karakter. Ulangan pasal 7 ayat 9. Allah adalah setia. Dia Allah yang setia. Kesetiaan Allah kepada kita. Walaupun kita tidak setia, tetapi Allah adalah setia kepada kita. Saudara, mari kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Roma 8 ayat 35. Siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau perang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwa siapa yang akan memisahkan hidup kita, diri kita dengan Yesus. Apakah penganiayaan, kesesatan, penderitaan, atau kelaparan, telanjang, atau bahaya, sehingga kita meninggalkan Kristus? Kalau hanya karena masalah-masalah sehari-hari, lalu kita kecewa dengan Tuhan, lalu kita meninggalkan Tuhan dan berbalik tidak setia, bukankah kita sudah mengingkari firman Tuhan hari ini? Tadi kita menyanyikan lagu Ku mau cinta Yesus selamanya. Ketika ada masalah kelaparan, ada masalah pekerjaan, ada masalah keluarga, Anda kecewa dan Anda meninggalkan Tuhan, apakah Anda sudah berkata, aku setia kepada Tuhan, aku cinta kepada Tuhan? Karena masalah pertemanan,
mungkin salah ngomong, atau mungkin karena masalah yang sedikit, lalu kita berkata pada teman kita yang dia baik pada kita, kamu jangan semangat. Dan kita berbalik, tidak setia dengan teman kita. Apakah kita sudah tidak mau mengampuni sahabat kita? Beberapa waktu yang lalu, Brother John berkata ada 4 pengampunan. 4 level terendah sampai level ini. Mengampuni tapi diingat, mengampuni tapi jangan diingat, ya. Mengampuni tapi diingat terus, atau mengampuni oke. Saudara, kasih kesetiaan adalah mengampuni. Ketika Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 8 ayat 37. Ayat ini sangat berkuasa. Coba Anda membaca. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang. Karena apa? Dia telah mengasihi kita lebih dahulu. Yesus sudah mati buat kita semua. Tidak ada alasan untuk Anda tidak setia pada Tuhan. Karena Yesus sudah mati untuk saudara. Yesus sudah setia pada saudara. Dia memberikan nyawanya mati untuk saudara dan saya. Tidak ada alasan untuk Anda tidak setia pada Tuhan. Yesus lebih dahulu setia pada kita. Gantian kita. Sudah seharusnya kita setia pada Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, baik pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau makhluk lain, atau kuasa-kuasa yang di atas maupun di bawah, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini ayat ini ngeri sekali. Ya. Ditulis lagi apa? Aku yakin bahwa baik maut ataupun hidup, baik malaikat, baik pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang baik yang di atas maupun di bawah, dan segala makhluk, tidak ada yang bisa memisahkan kita itu. Kalau Anda terpisah dengan Tuhan, tidak setia dengan Tuhan, cuma hanya karena masalah pekerjaan, masalah uang, masalah hati, masalah omongan, sangatlah tipis dibandingkan ayat ini. Ayat ini berkata apa? Yang memisahkan saudara apa? Malaikat. Malaikat turun dari atas, ngomong musuh sama kita. Sudah, gak usah setia sama Tuhan. Malaikat, pemerintah, yang kedua Pak, pemerintah itu yang hari ini lalu besok bujui kita, bisikin kita. Sudah, gak usah setia sama Tuhan. Malaikat, pemerintah, kuasa-kuasa yang dari atas maupun dari bawah, bisikin kita, jangan setia sama Tuhan. Bahkan apa? Segala makhluk, ada makhluk apapun, entah dari surga atau dari bawah, bisikin kita, terus setia sama Tuhan. Itu pun ditulis, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak setia dengan Tuhan, hanya masalah keuangan, masalah pacaran, masalah suami istri, masalah keluarga, masalah pekerjaan apapun, alangkah sedihnya Tuhan. Yang bujukin itu bukan malaikat loh, bukan pemerintah, dan bukan kuasa-kuasa yang lain. Kalau kita sudah jatuh hanya masalah kecil, apalagi masalah besar. Ketika kita menyanyi, "Aku mau cinta Yesus selamanya," itu pun lagi yang dinyanyikan Rasul Petrus. Ketika Yesus berjalan
Lalu murid-murid berkata, Tuhan, aku ikut Engkau. Dan Petrus dengan lantang berkata, aku sekalipun tidak akan tergoyah imanku. Walaupun orang lain pergi meninggalkan Engkau, aku tetap ikut Engkau. Lalu Yesus berkata apa? Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saudara kasih Tuhan, seringkali mulut kita berkata manis, aku cinta Yesus, aku setia loh Tuhan, aku ikut Tuhan, aku mau pelayanan. Tapi berapa kali kita jatuh? Bukan karena hal yang besar, kita jatuh karena hal yang kecil. Ketika Petrus ditulis seorang pelayan kecil, hei, bukankah engkau adalah murid Yesus? Engkau hanya mengikut Yesus. Aku lihat kamu. Siapa Yesus? Aku tidak kenal Yesus. 3 kali dia menyapa Yesus. Hanya pertanyaan dari perempuan anak kecil. Saudara, mungkin kita boleh berkata, aku tidak jatuh dalam perkara besar. Tapi mungkin aku seperti Petrus, aku jatuh hanya karena perkara yang kecil, masalah-masalah yang kecil. Berapa banyak kita menyangkal Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini mungkin kita di gereja bersama-sama bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Begitu kita keluar dari gereja, apakah kita masih mencintai Yesus? Apakah kita tetap setia kepada Yesus? Sebagai orang Kristen, kita ingin punya teman yang setia. Tetapi kita juga harus setia kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Kita ingin, aku pengen punya teman yang setia. Aku pengen punya teman yang baik, yang dekat sama aku. Aku bisa curhat setiap hari. Aku pengen punya teman yang membela aku, masalahku. Aku pengen punya teman yang baik, yang setia sama aku. Tetapi sebaliknya, seharusnya sudah sewajarnya kita dari pengikut Yesus. Yesus setia pada kita, walaupun kita tidak setia pada Yesus. Tetapi Yesus menempatkan kita menjadi teman-teman yang setia bagi orang-orang di sekitar kita. Walaupun orang di sekitar kita tidak setia pada kita, tetapi Yesus sudah memberikan contoh dan teladan. Yesus setia kepada umatnya. Bahkan orang berdosa sekalipun, Yesus tetap setia. Untuk itu kita, saudara, mari menjadi orang yang setia bagi semua orang. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang rusak, tetapi ada sahabat sejati yang lebih dari saudara. Ini yang kita butuhkan di gereja kita. Berapa banyak kita mau menjadi saudara buat saudara, teman-teman kita di luar. Kalau saja gereja kita mau menjadi saudara bagi orang lain, pastilah kita punya banyak teman, punya banyak sahabat. Tidak peduli mereka jahat sama kita, asal kita baik sama dia, kita tulus kepada dia, kita menjadi sahabat sejati kepada dia, kita setia pada sama kita, pasti kita punya banyak teman. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang terbesar selain kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Saudara, sampai seberapa dalam engkau mengasihi sahabatmu, sampai seberapa jauh engkau setia pada temanmu. Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi temannya, bagi sahabat. Saudara, dalam Yohanes pasal 13 di sana tertulis hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Demikian juga yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi
dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi saudara kita? Kasihlah seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau lapar, ingatlah temanmu yang kelaparan, berilah mereka makan. Kalau temanmu ada membutuhkan sesuatu, tolonglah mereka. Ketika temanmu ada masalah, ada kesusahan, datanglah, hiburlah. Jadikanlah temanmu ini menjadi sahabat sejati. Ketika sahabat setia ada bersama kita, ketika dia bersalah pada kita, maka nasihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat ke-7, kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan menanggung segala sesuatu. Saudara, sebagai orang Kristen, orang-orang percaya, apakah kita mau berbuat kasih pada sesama? Maukah kita menjadi sahabat setia bagi sesama kita? Apakah kita mau memberikan nyawa kita kepada teman kita? Jangan jauh-jauh. Apakah ada yang mau memberikan dompet Anda kepada teman Anda? Karena tertulis apa? Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, sahabat sejati bukan karena apa yang dia buat, tetapi kita yang berbuat. Jadilah sahabat sejati buat semua orang. Sahabat atau teman baik, sahabat sejati bukan bagaimana mereka memperlakukan kita, tetapi sahabat sejati, teman baik, teman sejati adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana karakter kita, tingkah laku kita, sikap kita, tutur kata kita menyatakan kasih Kristus kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita gunakan waktu kita untuk melayani Tuhan. Mari kita sambut pekabaran firman Tuhan hari ini. Bangkit berdiri, kita menyanyikan satu lagu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan waktu kita untuk hanya melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
kita melihat tadi seorang pahlawan Jenderal Joffrey. Dia seorang jenderal yang setia berkaisar. Walaupun dia tahu dia pulang ke kaisar untuk menyerahkan nyawa, dia tahu bahwa ini hanya strategi siasat musuh untuk membunuh dia. Tapi kesetiaan dia pada kaisar tidak pernah terhentikan. Jenderal Joffrey namanya harum sampai hari ini. Kesetiaannya sampai hari ini tidak pernah surut. Tidak ada hal yang merintangi kesetiaannya untuk tetap setia pada kaisar. Hari ini, kalau Jenderal Joffrey bisa setia pada kaisar sampai menyerahkan nyawanya, hari ini, apakah kita tidak bisa sanggup untuk menyerahkan nyawa kita pada Tuhan yang adalah Sang Pencipta? Apakah saudara dan saya tidak bisa menyerahkan nyawa kita pada Tuhan yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kita mati di atas kayu? Mari saudara, kita nyanyikan satu lagu ini dengan sepenuh hati kita. Gunakan waktu yang ada. Gunakan waktu yang ada. Layani Tuhan, setia kepada Tuhan. Kesetiaan tanpa batas. Tuhan, ini aku mau setia padamu Tuhan tanpa batas. Aku mau setia pada Tuhan. Pakai aku Tuhan selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan. Aku mau setia pada Tuhan. Aku cinta pada Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ini sudah jadi berkah. Bapa di surga, yang percaya Tuhan, kami adalah pasukan-pasukan-Mu di tangan-Mu Tuhan. Kami pada pasukan yang tak terhentikan, be unstoppable. Kami adalah pasukan-Mu Tuhan yang gagah berani, tidak terhentikan oleh apapun Tuhan, baik oleh malaikat maupun oleh pemerintah yang ada sekarang maupun pemerintah yang akan datang, baik kuasa-kuasa yang di atas maupun kuasa yang di bawah, ataupun segala makhluk yang ada, tidak akan dapat memisahkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Tidak ada yang memisahkan antara kami dan Engkau Tuhan. Engkau adalah setia Tuhan. Kami adalah umat-Mu Tuhan, anak kesayangan-Mu, pasukan-Mu yang gagah berani Tuhan. Kami akan terbang tinggi dengan sayap burung Raja Wali Tuhan.
Kami adalah pasukan yang tak terhentikan. Inilah kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Selagi kami masih ada Tuhan. Selagi ada kesempatan Tuhan. Pakailah kami. Buat kami setia Tuhan. Mari Tuhan. Apapun yang terjadi. Apapun Tuhan. Kami setia padamu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Di altar. Mari Bapak. Biarlah setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan ini. Angkat hatimu. Arahkan wajahmu ke Tuhan. Angkat tangan. Berserah kepada Tuhan. Nyatakan hidupmu di Tuhan. Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku menyerah padamu Tuhan. Aku mau setia padamu. Aku mencintaimu Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang sanggup menghentikan langkahku untuk tetap mencintaimu Tuhan. Mari Tuhan, pakailah aku Tuhan. Jadikan aku anak kesayangan. Biarlah aku menjadi orang berkenan di hatimu Tuhan. Mari Tuhan, kau memberkati setiap anak-anakmu Tuhan. Pakai setiap anak Tuhan. Menjadi pasukan yang berkenan, yang tidak terhentikan oleh perjuangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini doa dalam Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu sahabat depan. Tuhan Yesus memberkati.